Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Selamat menonton. Lokasi Kerajaan Kalingga. Sampai dan hari ini belum ditemui dengan pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada Kerajaan Kalingga. Dilihat dari sifat Ratu Sima yang arif dan bijaksana, serta disiplin, sistem pemerintahan di Kalingga agaknya juga sangat disiplin. Rakyat tunduk dan patuh terhadap segala perintah Ratu Sima, bahkan tidak seorang pun rakyat maupun pejabat kerajaan yang berani melanggar perintahnya. Keadaannya juga sudah lebih maju loh, walaupun kerajaan ini adalah kerajaan nenek moyang Mataram kuno, di mana sudah ada hukum yang diberlakukan sehingga mengatur kehidupan bermasyarakat di Kerajaan Kalingga. Rakyat pun juga sudah diberikan fasilitas untuk mengembangkan diri masing-masing sehingga sistem pemerintahannya tidak absolut. Menjelaskan tentang sistem sosial Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima. Ratu Sima sangat tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak pernah membedakan antara rakyat dan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan Ratu Sima sampai kepada Raja Taksis. Raja Taksis langsung menguji kebenaran kabar tersebut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan satu kantong emas di jalan wilayah kerajaan Ratu Sima. Selama 3 tahun, kantong itu tidak pernah terbuka. Selalu dibiarkan tergeletak di jalan dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Setiap orang yang melewati kantong itu berusaha menyingkir, hingga pada suatu hari putra mahkota secara tidak sengaja menginjak kantong itu, sehingga isinya berceceran. Kejadian ini membuat Ratu Sima marah dan memerintahkan hukuman mati untuk putra mahkota. Akan tetapi, para menteri berusaha memohon pengampunan untuk putra mahkota. Ratu Sima pun menanggapi permohonan itu dengan memerintahkan agar jari kaki putra mahkota yang menyentuh kantong emas dipotong. Peristiwa ini adalah salah satu bukti dari ketegasan Ratu Sima dalam menegakkan hukum. Lalu saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperdagangkan antara lain beras dan minuman. Penduduk Kalingga dikenal pandai membuat minuman yang berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. Dan dari hasil perdagangan inilah penduduk Kalingga bisa hidup makmur sama. Raja-raja Kalingga. Berikut adalah urutan raja-raja yang pernah memerintah Kalingga. Yang pertama, Prabu Wasumurti pada tahun 594 sampai 605 Masehi. Raja pertama yang pernah berkuasa di Kerajaan Kalingga selama 11 tahun lamanya sejak awal berdiri sampai digantikan oleh anaknya, yaitu Prabu Wasugeni. Yang kedua, Prabu Wasugeni pada tahun 605 sampai 632 Masehi. Raja kedua yang memerintah Kerajaan Kalingga. Dia adalah putra Prabu Wasumurti. Sebenarnya dua bersaudara, tapi yang satu wanita, yakni Dewi Wasundari. Jadi yang naik tahta adalah anak laki-laki. Yang ketiga, Prabu Wasudewa pada tahun 632 sampai 652 Masehi. Putra sulung dari Prabu Wasugeni dari hasil pernikahannya dengan Dewi Paramita dari dinasti Palawa. Karena anak kedua Prabu Wasugeni adalah perempuan, maka sesuai aturan silsilah raja-raja yang memerintah kerajaan pada umumnya, putra mahkota yang naik tahta duluan. Yang keempat, Prabu Wasukawi pada tahun 652 Masehi. Sumber sejarah tentang masa pemerintahan Raja Kalingga yang satu ini tidak begitu jelas, soalnya pada tahun 652 itu gelar Raja Kalingga masih dijabat oleh Prabu Wasudewa walaupun sudah periode akhir.
Jadi Prabu Kiratasingha, raja yang kelima pada tahun 632 sampai 649 Masehi. Raja yang ini juga tidak jelas masa pemerintahannya walaupun tahunnya sudah diketahui, tapi saat itu Prabu Wasudewa lah yang menjabat. Yang keenam, Prabu Kartikeya Singha pada tahun 648 sampai 674 Masehi. Raja kerajaan Kalingga ini adalah anak dari raja sebelumnya, yakni Prabu Kiratasingha. Gelarnya saat menjadi raja adalah Sang Mokseng Mahamarwacala. Ternyata raja ini adalah suami Ratu Sima. Jadi dia adalah menantu Prabu Wasugeni, di mana beliau memimpin Kalingga selama 26 tahun lamanya. Setelah wafat, barulah digantikan oleh istrinya Ratu Sima. Yang ketujuh ini adalah Ratu Sima pada tahun 674 sampai 695. Ratu Sima ini terkenal sebagai ratu yang baik, ramah, tegas, jujur, dan sangat disiplin. Dia memiliki 2 orang anak yang bernama Prabu Iswara Kesawalingga dan Dewi Parwati. Sosok pemimpin wanita yang menjadi contoh bagi wanita Indonesia, bahwa wanita itu bisa sekuat laki-laki. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu penyebab runtuhnya kerajaan Kalingga. Apa sih pemicu terjadinya runtuhnya kerajaan Kalingga ini? Oke, jadi di sini saya akan membahasnya. Penyebab runtuhnya kerajaan ini bermula ketatnya persaingan perdagangan antara kerajaan Kalingga dengan Sriwijaya. Saat itu, kerajaan Sriwijaya ingin menguasai semua perdagangan di wilayah kerajaan Kalingga ini, tepatnya di pesisir pantai utara Jawa. Hingga terjadilah serangan yang dilakukan kerajaan Sriwijaya dan dilakukanlah perpindahan pemerintahan Kijen ke Jawa bagian timur pada tahun 742 hingga 775 Masehi. Di waktu itu, kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Tarumanegara dan Melayu. Kemudian mulai dari itu kerajaan Kalingga mengalami kemunduran sektor perdagangan yang membuat para rakyatnya yang makmur sebelumnya dan menjadi sengsara. Ditambah lagi semua dermaga yang digunakan Kalingga sebagai jalur perdagangan juga diambil alih oleh kerajaan Sriwijaya hingga runtuhlah kerajaan Kalingga ini. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Kalingga. Yang pertama yaitu Prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Kabupaten Malang, Jawa Tengah. Prasasti ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Yang kedua ada Prasasti Sojamerto. Prasasti Sojamerto ditemukan di Desa Sojamerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti menggunakan aksara Kawi dalam bahasa Melayu kuno. Diperkirakan prasasti ini telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Kedua temuan Prasasti Sojamerto menunjukkan bahwa dulunya di kawasan pantai utara Jawa Tengah berkembang kerajaan bercorak Hindu Siwais. Catatan ini menunjukkan adanya hubungan Sailendra dan kerajaan. Yang ketiga ada Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Menurut para peneliti, Candi Angin bahkan lebih tua dari Candi Borobudur. Beberapa ahli malah berpendapat bahwa candi ini dibangun oleh manusia purba karena belum terdapat ornamen-ornamen Hindu-Buddha. Yang keempat ada Candi Bubrah. Candi Bubrah merupakan satu candi yang berada dalam kompleks Candi Prambanan, tepatnya di antara percandian Rara Jonggrang dan Candi Sewu. Candi ini ditemukan di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Menurut perkiraan para ahli, candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zaman kerajaan Mataram kuno yang masih berhubungan dengan kerajaan Kalingga. Lokasi kerajaan Sriwijaya. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh J. Kudus pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini cukup problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang.
Sementara J.L. Mons misalnya merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan beta-beta Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kebah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Sukmono dalam pendapat lain menyampaikan bahwa Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasinya yang terlindungi ada di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan kerajaan di Sriwijaya. Sistem pemerintahan Sriwijaya berbentuk kerajaan berbasis maritim, di mana perpindahan kekuasaan didasarkan pada garis keturunan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Sriwijaya menjadikan mereka kerajaan maritim yang besar dengan wilayah yang sangat luas. Pengaruh Sriwijaya juga dikenal cukup kuat, tak hanya pada kerajaan yang bertetangga loh, tetapi juga pada kerajaan yang berjauhan, seperti yang ada di Cina, India, dan Vietnam. Sistem pemerintahan tersebut tak hanya memiliki pengaruh besar di masa silam, tetapi hingga masa ini loh. Keberhasilan pemerintahan Sriwijaya mempersatukan banyak wilayah di Nusantara menjadi roh bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sriwijaya juga menjadi ilham bagi Indonesia dalam mengembangkan diri sebagai poros maritim dunia. Sekian penjelasan tentang sistem pemerintahan dari saya. Terima kasih. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Karena letak yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya semakin baik. Dengan banyaknya perdagangan yang singgah di Sriwijaya, memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar, terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung, Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya sama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung, Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing, salah satunya India. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumbuh pada bidang pertanian. Namun, dikarenakan letak yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letak yang strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya, dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Dengan demikian, pelabuhan Sriwijaya semakin menjadi ramai. Hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa yang berada di kekuasaan Sriwijaya. Raja-raja yang pernah berkuasa dan memerintah di Sriwijaya. Yang pertama adalah Puntahian Sriwijaya Nasa yang terdapat dalam Prasasti Kedutan Bukit tahun 683 Masehi dan Prasasti Talang Tuwo tahun 684 Masehi. Adalah Maharaja Sriwijaya pertama yang dianggap sebagai pendiri Kadatuan Sriwijaya yang berkuasa sejak seperempat terakhir abad 7 sampai awal abad ke-8. Yang kedua ada Sri Indrawarman yang terdapat dalam cerita Cina tahun 724 Masehi. Sri Indrawarman adalah raja kedua dalam pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, di mana pemerintahan Raja Sri Indrawarman pernah mengirim surat ke Khalifah Muawiyah. Dalam surat tersebut berisi agar penguasa Islam sudi untuk mengirim pendakwa Islam ke Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga adalah Rudra Wikrama. Terdapat dalam berita Cina tahun 728 Masehi. Raja ini dikenal melalui kabar dari Cina karena disebutkan pada tahun 728 mengirimkan utusan ke Cina dalam rangka menjalin persahabatan. Yang keempat ada Wisnu. Terdapat dalam Prasasti Ligor tahun 775 Masehi.
Raja Wisnu dipercaya sebagai Raja Jawa dari Wangsa Selendara yang menaklukkan Sriwijaya. Kemudian ia mengangkat dirinya sebagai Raja di Sriwijaya. Yang kelima ada Maharaja, terdapat dalam Berita Arab tahun 851 Masehi. Raja ini adalah raja kedua dari Kerajaan Sriwijaya yang diduga mengirimkan surat ke Kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang tujuannya menjalin persahabatan dan mengirim pendakwa Islam ke Sriwijaya. Yang keenam ada Balaputra Dewa yang terdapat dalam Prasasti Nalanda tahun 860 Masehi. Raja Balaputra Dewa ini adalah raja yang menjabat pada abad ke-9 dan mampu membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terbesar di Nusantara dan juga Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Yang ketujuh ada Sri Udayaditya Warman, dapat dalam Berita Cina tahun 960 Masehi. Tidak banyak yang diketahui dari Sri Udayaditya Warman ini. Selain di kitab sejarah dinasti Sung mencatat bahwa pada tahun 960 Masehi dan 962 Masehi. Yang kedelapan ada Sri Udayaditya yang terdapat dalam Berita Cina tahun 962 Masehi. Seorang raja bernama Sri Udayaditya mengirimkan utusan ke Cina sebagai tanda persahabatan pada tahun 962. Yang kesembilan ada Sri Sudamani Warmadewa, merupakan raja yang pada kekuasaannya membangun hubungan baik dengan kerajaan besar Kola di India dan kekaisaran Cina. Hal ini dikarenakan ancaman serangan dari Jawa pada tahun 922 Masehi. Meski begitu, Sriwijaya kembali berkuasa ditunjukkan dengan pengiriman utusan ke Cina kembali pada tahun 1003 Masehi. Yang ke-10 ada Marawijaya Tunggawarman yang terdapat dalam Prasasti Leiden tahun 1044 Masehi. Yang terakhir ada Sri Sanggarawijaya Tunggawarman yang terdapat dalam Prasasti Kola tahun 1044 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mengalami ancaman dari Kerajaan Kola di bawah Raja Rajendra Kola. Kerajaan Kola ini melakukan serangan dan berhasil merebut Kerajaan Sriwijaya. Sanggrama Wijaya Tunggawarman ini berhasil ditawan. Namun, pada masa pemerintahan Raja Kulatungga I di Kerajaan Kola, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman dibebaskan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke poin yang yaitu runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu runtuhnya kerajaan ini? Oke, kita mari simak bareng-bareng. Yang pertama yaitu penyebabnya kurangnya aktivitas dagang kapal. Nah, kapal dagangnya singgah. Jadi, berkurangnya aktivitas kapal karena letak yang tidak strategis menyebabkan kegiatan perdagangan berkurang, serta pendapatan kerajaan dari hasil pajak menjadi turun ataupun berkurang. Yang kedua yaitu wilayah kekuasaan banyak yang melepaskan diri. Dikarenakan Sriwijaya tidak lagi mampu mengontrol dengan baik daerah kekuasaannya, daerah-daerah wilayah dekat Sriwijaya ini dia melepaskan diri begitu saja. Nah, yang ketiga yaitu pesatnya perkembangan agama Islam. Dikarenakan Sriwijaya ini kerajaan yang bercorak Hindu, nah semakin seiring berkembangnya zaman, Islam pun masuk pada abad 12, di mana itu mempengaruhi Islam, di mana itu sangat pengaruh. Semakin lama semakin berkembang di Nusantara pada abad 12 Masehi. Terdapat juga kerajaan Islam kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Aceh, Samudra Pasai, dan Malaka. Yang keempat yaitu tidak memiliki raja yang dapat memimpin dengan baik, atau bisa dengan kata lain tidak bisa bijaksana. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kejayaan kerajaan ini pada rajanya. Kalau rajanya sudah tidak benar, gimana mau nasib rakyat-rakyatnya? Penyebab yang kelima yaitu jauhnya letak kota Palembang dari laut. Faktor letak Palembang yang pada awalnya sebagai pusat perdagangan semakin menjauh dari laut. Hal ini disebabkan karena adanya pengendapan lumpur yang terjadi di muara Sungai Musi yang menyebabkan proses pendangkalan dasar sungai pada Sungai Musi semakin cepat. Nah, penyebab yang terakhir yang keenam yaitu adanya serangan dari kerajaan lain. Faktor lain mempengaruhi runtuhnya adalah faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal, yaitu serangan-serangan dari kerajaan lain.
Salah satu contohnya itu pada tahun 1017 Masehi juga adanya serangan dari kerajaan Kolamandala dari India Selatan, di mana kerajaan tersebut menyerang daerah Semenanjung Malaka. Lalu lanjut ke peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka atau sekitar 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personel. Yang kedua ada Prasasti Talang Tuo. Diberi nama Prasasti Talang Tuo karena ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau setara dengan 684 Masehi. Prasasti ini berhuruf Palawa namun berbahasa Melayu kuno. Isinya menyebutkan mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut dengan Sri Setra atas perintah Dapun Tahyang Sri Jayagana untuk kemakmuran semua makhluk. Selain itu, terdapat pula doa dan harapan yang menunjukkan sifat agama Buddha. Yang ketiga ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru, kota Palembang. Prasasti ini tidak bertarikh atau tidak dituliskan angka tahun pembuatannya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari tahun yang sama dengan Prasasti Kota Kapur, yakni sekitar 686 Masehi. Isinya mengenai kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak mengikuti peraturan kerajaan atau perintah raja. Prasasti ini juga memuat data-data mengenai penyusunan ketatanegaraan kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di desa Penangan, Mendo Barat, Pulau Bangka, berangkat tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Isi utamanya adalah permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya. Prasasti ini juga berisi kutukan-kutukan terhadap mereka yang berbuat jahat. Tidak tunduk kepada raja atau tidak patuh terhadap kerajaan akan celaka. Keterangan penting lain adalah terdapat catatan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang belum tunduk kepada kerajaan Sriwijaya.